Sen per hari ya, menurut ketetapan OJK, denda keterlambatannya sudah 1.890.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu support kita. Dan buat kalian yang baru mampir, saya mohon bantuannya like video ini, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian pertama kali tahu di saat kita update video. Oke, di sini kita akan bahas aplikasi yang tidak terdaftar lagi ya. Ini aplikasi pinjaman Indo. Aplikasi ini dari PT Serba Digital Teknologi. Jadi di tanggal 8 September ya 2021 di bulan ini, aplikasi ini sudah tidak terdaftar lagi ya, karena mereka tidak memenuhi kegiatan operasionalnya. Seperti itu keterangan dari OJK ya. Kita mendapatkan sumbernya dari situs resminya OJK. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya mengambil contoh ya, akun dari salah satu teman kita yang masuk ke saya. Jadi agar teman-teman tidak terlalu banyak bertanya ataupun bingung, ini sengaja saya postkan dan bisa dijadikan sebagai referensi juga buat teman-teman yang ada gagal bayar di aplikasi ini ya. Oke, di sini ya tampilan depannya coba kita lihat di tagihannya ini. Nah, di sini ya. Ini tanggal jatuh temponya sudah tanggal 31 di Agustus 2021 ya, 20-an hari. Di sini bunga 0,8% per hari ya, menurut ketetapan OJK. Denda keterlambatannya sudah 1.890.000. Setiap pinjaman online yang berizin ataupun terdaftar, mereka hanya bisa menerapkan denda ya, itu sebesar 100% sama besar dengan pinjaman pokok. Misalnya 1 juta ya dendanya mentok di 1 juta, tidak boleh lebih. Namun untuk yang gagal 1 hari ataupun 2 hari, 3 hari, tiba-tiba kalian kaget melihat dendanya, kok tiba-tiba dendanya per hari langsung 30.000 misalnya seperti itu ya. Itu sih enggak ada ketetapan dari OJK. Yang penting bunganya dan dendanya itu mentok di 100% sama besar sama pinjaman pokok. Itu ketetapan OJK. Di sini 5.893.000 yang harus dibayar. Dulu ya, 1 tahun terakhir, saya pernah mendapatkan teman kita disebar data oleh aplikasi ini. Sejauh ini ya, sudah setahun terakhir ini, tidak ada lagi, mereka hanya menelpon di luar kondar ya. Cuma dia random. Mereka random menghubunginya. Tidak kesemuanya dari aplikasi yang legal dan berizin ini bahaya juga. Ada beberapa yang mengetahui dan berkontak. Kok bisa seperti itu? Sementara perizinannya cuma 3. Dan selanjutnya mengenai biaya checking ya tentu tidak ada ya, karena mereka sudah tidak terdaftar. Walaupun mereka sudah terdaftar, yang sebelumnya masih terdaftar ya, sejauh ini nggak ada masuk biaya checking ini untuk aplikasi pinjaman Indo. Yang sering itu ya Akulaku, Kredit Pintar, dan Kredipu ya. Yang 3 itu yang baru sejauh ini yang kita temukan dari teman-teman yang masuk ke kita. Jadi tidak ada pengaruhnya biaya checking, apalagi sekarang sudah tidak terdaftar ya, tidak akan mungkin ya kan, mereka tidak berizin lagi. Solusinya jika kalian ada gagal bayar di aplikasi ini dan kalian terus ditagih terus ya, tentu kalian terganggu ya dengan kegiatan pribadi kalian, merasa tidak nyaman ya. Apalagi kalian mikir akan diteror ke data kontak, tentu kalian gelisah setiap harinya, nggak akan ada tenang ya dibuat aplikasi ini. Jadi seperti ini aja ya. Untuk sementara nomornya, tapi kalian harus konfirmasi dulu sekali saja. Misalnya dia menghubungi, kalian balas saja. Mohon maaf, untuk sekarang saya belum ada uang untuk membayar di aplikasi pinjaman Indo ini. Ya, walaupun perpanjangan juga tidak ada, bayar pokoknya juga tidak ada. Nanti jika saya ada uang akan saya bayar. Ya udah itu saja. Nah, jika kalian tidak ingin merasa tidak terganggu dengan diteleponnya terus, nonaktifkan saja nomor handphonenya, atau di pengaturan panggilnya, atau diblokir otomatis nomor yang tidak dikenal. Di setting itu aja. Nah, setelah itu kalian fokus saja kegiatan pribadi, nggak usah dipikirin dulu ya, cari uang dulu. Nah, setelah dapat nanti
barulah kalian kembali lagi ke aplikasinya. Nah, disitulah kalian bisa bernegosiasi. Saya ada uang, cuma bayar pokoknya saja, apakah bisa? Lebih baik dicoba dulu, karena saya seringkali dulu beberapa yang bisa saya bantu ya, akhirnya bisa seperti itu. Karena saya jelaskan daripada tidak dibayar sama sekali, ini aja saya meminjam uang teman untuk membayarnya. Sudah berusaha semaksimal mungkin hanya bisa mengumpulkan uang untuk bayar pokoknya saja. Itu pasti bisa. Coba kalian coba saja dulu, ya. Nah, itulah beberapa solusi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, itu sih kembali lagi kepada teman-teman semua. Ya, solusi apa yang tepat. Kalian harus kuat mental. Kalian tidak usah terlalu berlebihan, ya. Apalagi misalnya mengancam mengenai hukum, proses ke hukum, ya, tidak akan mungkin. Sejauh ini tidak ada saya temukan, ya, seseorang yang gagal bayar pinjol hingga puluhan juta, nggak ada juga masuk hukum. Apalagi hanya sekitar ya 4 juta, 5 juta. Sejauh ini banyak hingga 50-an juta, ratusan juta, nggak ada tuh dinaikkan ke hukum kasusnya. Saya udah banyak temu teman-teman yang masuk udah 3 tahun, belum pernah saya menemukan. Jadi itu cuma ya settingan DC saja, biar kalian menghalalkan segala cara untuk mencari pembayaran tersebut, ya. Mereka nggak peduli, mereka hanya mau membayar, itu nggak peduli resiko kalian apa, usaha kalian bagaimana, mereka nggak mau tahu. Jadi kondisinya di sini kita harus kuat mental. Abaikan saja, apapun abaikan saja, itu cuma ya dramanya saja. Itu cuma menakut-nakuti saja, ya. Jadi kondisinya di kalian. Jika kalian bisa kuat mental, kalian ngerti ya bagaimana konsekuensinya, kalian paham apa tujuan mereka, kalian bisa tenang, bisa fokus, pasti kalian bisa melewati semua itu. Makanya saya bilang, jika DC brutal, kita juga brutal. Seperti itu, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian yang belum bergabung di grup kita, silakan langsung saja bergabung. Di sana kalian bisa saling berbagi sama teman-teman yang gagal bayar juga, saling memberikan informasi ya, pengalaman. Yang jelas di situ grup untuk saling menguatkan satu sama lain, saling kompak ya. Nah, jadi dengan adanya itu kalian lebih kuat. Kalian tidak sendiri, ya. Oke, itu saja. Saya Bang RG undur diri. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.